ada salah satu website yang mengcopy konten dari website lain, tapi saat di search kontennya itu malah yang mengcopy itu peringkatnya lebih tinggi. Maksudnya dari anak. Oke, amazing people, kembali lagi di channel YouTube kami Ola Web Design. Nah, sekarang saya tidak bertindak sebagai narasumber, melainkan sebagai pewawancara. Tentunya kita masih akan belajar mengenai topik yang hangat di kalangan pengguna website, yaitu seputar SEO dengan pembina kita yang kece dan juga ganteng, yaitu Pak Kurnia. Apa kabar nih Pak Kurnia? Baik. Sehat? Sehat Dong ya? Iya, sehat. Gak ada masalah dong? Nggak ada. Oke. Masih muda gini kan harus sehat. Saya masih muda sebenarnya. Oh, masa ya? Oke. Saya sudah riset beberapa pertanyaan yang saya belum tahu dan juga penonton pastinya juga belum tahu. Kalaupun sudah tahu pasti ingin mendalaminya. Gitu, seputaran SEO dan cara pengoptimasian website. Saya punya 10 pertanyaan yang 10 harus aja? Iya, 10 dong. Nanti ada pertanyaan spontannya gitu. Oh, gitu. Nanti kita ada pertanyaan rahasia itu ya. Iya dong. Nanti Bapak harus jawab secara pendapatnya Bapak, bukan teoritisnya gitu Pak ya. Oke. Bisa. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih perbedaan antara search engine marketing dengan search engine optimization? Kalau saya sih nggak terlalu fokus di itu kan singkatannya SEM dan SEO ya, kita singkat aja. Kalau SEM itu mirip sebenarnya dengan SEO, penggunaan keyword dia dasarnya kan, penggunaan cuma SEM dia itu berbayar gitu aja. Jadi kalau SEM tuh punya berapa nama dia, bisa disebut dengan Google AdWords juga bisa dia SEM. Sama Search dengan Engine Marketing kan dia, ya Google AdWords. Ya, Google AdWords itu sifatnya iklan dengan kata kunci tertentu sesuai dengan keinginan dari konsumen. Biasanya ini berhubungan dengan penjualan dan sebagainya itu. Berarti ini search engine marketingnya udah pasti berbayar dia. Berbayar ya. SEO-nya yang gratis. Ya gratis. Ya organik lah sifatnya. Organik. Oke. Jadi SEM itu juga bisa disebut kadang PPC atau Google AdWords sih biasa. Kalau masalah optimalnya mana Pak yang lebih optimal ini? SEM atau SEO? Sebenarnya ada yang mengkombinasikan kedua-duanya dia. Dan yang menggunakan SEM itu biasanya para gini ya. Kalau bilang penjual ya biasanya. Penjual suatu produk atau jasa biasanya dia. Karena itu dan biasanya digunakan untuk kata kunci yang persaingannya tinggi. Itu. Jadi kalau seandainya kita dalam SEO melakukan research kata kunci tertentu dan ternyata keyword atau kata kunci tersebut memiliki persaingan yang tinggi, biasanya orang menggunakan SEM, strategi SEM atau Google AdWords ini. Gitu. Berarti secara garis besar sama, hanya saja ada yang berbayar, hanya saja ada yang tidak, itu Pak ya? Apa ada memang dua hal yang berbeda? Ini lebih bagus digunakan, itu apalagi itu ada Pak? Nggak bisa dikatakan seperti itu, ini lebih bagus menggunakan, nggak ada. Karena semua memiliki ya kelebihan dan kekurangan itu aja. Intinya dia yang membedakan ya berbayar dan nggak berbayar gitu. Secara singkatnya seperti itu. Intinya sama Pak ya, sama-sama cara untuk mengoptimasi gitu Pak ya? Iya, sama-sama optimasi. Oke, ke pertanyaan ketiga Pak. Apakah hosting dan domain itu memang berpengaruh terhadap SEO Pak? Bisa dikatakan ya juga berpengaruh. Mungkin secara tidak langsung dia berpengaruh. Gini logikanya gini. Dalam memilih hosting itu kan kita harus memilih hosting yang cepat kan. Ya biasanya orang milih, intinya logikanya sih kalau murah ya jangan minta cepet gitu aja. Kadang-kadang kebanyakan ada nggak hosting yang murah dan cepet dan sebagainya. Oke lah, mungkin jawaban tepatnya yang masuk akal lah harganya gitu. Harga masuk akal, kecepatannya juga masuk akal gitu. Nah itu intinya. Jadi karena website sekarang kan juga berhubungan dengan kecepatan juga mempengaruhi SEO dia. Mempengaruhi ada berapa poin tertentu lah. Ada yang kriteria yang dikeluarkan oleh Google. Biasa disebut dengan
kecepatan ini bisa disebut dengan core web vital lah istilahnya. Jadi bukan semakin cepat SEO kita ranking kita akan naik, bukan ya, karena itu mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan website kita. Kalau masalah harga SEO itu sama nggak Pak? Dari Harga semua SEO. jenis websitenya? Harga hostingnya. hostingnya macam-macam dia. Untuk pemula biasanya menggunakan share hosting. Setelah share hosting dia memiliki traffic yang lebih tinggi dan websitenya sudah semakin besar dan berkembang, mulai ke yang lebih tinggi lagi. Ada yang menggunakan VPS, ada yang menggunakan dedicated hosting dan sebagainya, atau cloud hosting. Oke. Nah ini ada kasus Pak, saya temukan itu ada sebuah website yang peringkatnya itu kadang di atas, besoknya lagi dia bisa di nomor 3. Apa itu yang kira-kira penyebab utamanya itu apa? Biasanya seperti itu, dia kalah saing dia dengan komputer lainnya. Tapi ini posisinya naik turun tuh gimana nih? Naik turun dia, naik turun. Dalam jangka waktu yang dekat ya. Ya kalau saya jarang menemukan hal seperti itu, tapi jika itu terjadi biasanya itu disebut dengan Google Dance istilahnya. Kadang ada orang menyebutnya Google Dance ya. Jadi Google tuh masih bingung memposisikan website kita harusnya ada di mana. Itu kalau dilihat dari Google Analytics, kalau kita pasang itu berarti ini tidak karena pengunjungnya ya. Kayak karena mungkin pengunjungnya yang berkurang, karena itu yang menyebabkan dia turun peringkat, atau memang karena Google Dance ini? Intinya itu beberapa faktor, tapi kita kan sebut ciri khasnya ya. Ciri khasnya kalau emang istilahnya naik turun dan sebagainya itu nggak jelas. Intinya Google itu lagi menentukan posisi kita, sebaiknya lagi bingung menentukan posisi kita seharusnya ada di ranking atau posisi mana. Dia lagi melakukan pengetesan istilahnya. Itu intinya. Oke. Nah, saya juga pernah buka nih Pak website yang pernah sih saya buka sebelumnya. Tapi kok setelah saya buka di laptop atau PC lain malah peringkatnya itu tidak sama saat saya buka di laptop saya. Apa ini penyebab utamanya Pak? Itu bisa disebut dengan cache-nya dia, cache atau istilahnya gini, historinya. Jadi kan kalau Yoga buka di laptop yang ini ya, kan sering membuka website tersebut dan melakukan pencarian sesuatu keyword tertentu, muncul website tersebut, terus diklik. Nah kan itu istilahnya sudah tersimpan kan datanya. Jadi kecenderungan dia akan muncul di halaman yang lebih tinggi dibandingkan jika mulai membuka lagi di laptop yang lainnya. Kalau misalnya saya hapus nih Pak historinya, sekarang saya buka lagi gimana? Apakah peringkatnya? Cache itu history atau clear cache-nya itu, clear cache browser dihapus ya mungkin bisa terulang lagi. Oke. Jadi atau di mode incognito dia biasanya. Kalau tidak mempengaruhi, intinya hasil pencarian kita biasanya dipengaruhi juga oleh history kita kan. Gitu. Jadi kalau mau murni biasanya buka dengan versi incognito. Gitu. Baik. Nah ada juga kenapa kalau saya waktu mencari atau mengetikkan sebuah kata kunci yang itu sudah ada di website saya atau keyword di website saya, tapi kok malah dia nggak muncul Pak? Nah kenapa ini? Jadi menargetkan keyword tertentu dalam sebuah artikel di website ya, tapi setelah diketik nggak muncul. Ya intinya SEO-nya belum maksimal, itu aja. Enggak, orang dia udah ada di artikelnya saya, di konten websitenya saya. Kenapa kok saya search dia nggak ada gitu? Kenapa nggak muncul itu websitenya? Nah searchnya nih gimana loh? Saya belum paham loh searchnya. Saya kan punya website. Nah di artikel itu sudah saya letakkan keyword-keyword yang nantinya akan saya cari. Nah setelah saya cari, nggak muncul websitenya saya. Apa pencariannya? Cara mencarinya websitenya itu gimana caranya? Saya ketik keywordnya itu. Misalnya tentang kayu nih Pak, saya ketik kayu dengan penjelasannya di website saya. Kenapa kok dia bisa nggak muncul? Nah pencariannya di Google gitu kan? Ya itu. SEO-nya kurang maksimal. Iya emang kurang maksimal ya, karena itu mungkin artikelnya baru, SEO-nya belum maksimal dan sebagainya. Itu berhubungan SEO. Atau website saya itu kalah saing, bisa jadi. Intinya kalau website baru tidak bisa dikategorikan dia kalah saing atau gimana ya.
Gitu loh. Karena dia kan website baru, artikel baru, ya kalau kalah saing intinya dia belum bisa dikategorikan sebagai kompetitor, kecuali kita membandingkan website orang lain si A dengan website kita itu memiliki kategori yang sama. Itu umpamanya umurnya sama, semuanya serba sama, intinya ya kurang lebih sama lah. Nah itu bisa kita kategorikan kalah persaingan dalam topik yang sama itu. Kita harus ada pembandingnya itu. Jika kita ingin membuat website nih Pak, tapi volume pencarian di Google Keyword Planner-nya itu kecil. Nah, apakah kita sebaiknya mengganti topik atau tetap lanjut dengan topik itu? Di Google Keyword Planner ya, Iya, istilahnya betul. kita itu kan salah satu cara untuk analisa keyword. Salah satunya kan keyword Google Keyword Planner-nya Planner. kan ya. Ya kita intinya untuk meyakinkan kita mengambil topik yang sama, kita kan juga tidak bisa sekedar dari keyword itu aja, Google Planner aja, dari banyak faktor lainnya. Nah biasanya sih kita cari setelah Riset. banyak kata sederhananya gini, kita mencari kata kunci apa lagi ke kayu banyak kan. Kayu apa ya itu kan, kayu jati banyak ya, kayu jati. Nah kita lihat dulu pesaingnya itu. Kalau misalnya besar Pesaingnya besar ya kita persempit lagi. Persempit lagi pembahasannya. Iya. Berarti lebih Mungkin kayu jati di Bali, atau kayu jati yang murah, atau kayu jati apalah itu kan. Ya, karena saya kan kurang paham masalah perkayuan itu kan. Jadi kurang lebih dipersingkat, diperpanjang lah dia lagi pembahasannya. Dengan kalau tadi kan 2 kata kayu jati, ini tambahin lagi 1 kata kayu jati di Bali, atau kayu jati mahal, atau kayu jati apalah itu kan. Oh, berarti kita tidak usah mengganti topiknya, melainkan lebih membahasnya secara mengkhusus. Spesifik lagi. Selain Tunggu dulu, saya minum kopi dulu ya. Oke, minum dulu ya Pak. Saya Tadi udah saya haus. nggak ditawarin. Oke. Saya minum dulu Pak. Ngomong-ngomong semangat sekali ya bertanyanya. Karena gini Pak, saya ini soalnya nggak tahu materinya ini gitu. Makanya saya riset pertanyaannya, saya tanyakan ke Bapak gitu Oh biar langsung penonton tanya. juga tahu gitu. Oh sama-sama nggak tahu juga ya. Bener-bener nggak tahu gitu. Benar-benar nggak tahu. Kalau tahu ya ngapain saya nanya gitu. Oh, gitu Kan ya. mubazir jadinya gitu. Oke, lanjut Pak ya. Iya. Selain dengan menggunakan SEO, adakah cara untuk meningkatkan peringkat website yang paling optimal, yang paling sering digunakan? Meningkatkan maksudnya meranking biar ke halaman Iya, pertama itu maksudnya ya, semakin naik dia. Ya dari setiap video saya selalu membahas tentang konten itu aja. Konten. Iya, itu udah istilahnya itu udah mutlak, hukum pasti konten berkualitas. Udah pasti konten itu aja deh. Poin utama paling tinggi itu adalah konten. Selain itu mungkin Pak? Kalau saya lebih cenderung fokus ke konten, mungkin pendapat para mastah SEO lainnya mungkin ke backlink dan sebagainya ya, itu sah-sah saja ya, mereka punya strategi sendiri. Kalau saya sendiri fokusnya tetap ke konten. Tapi Pak gunakan backlink juga tetap. Gunakan backlink tapi tidak secara gini loh. Tidak sefokus. Tidak fokus gitu loh. Tidak fokus, saya berusaha mencari backlink di mana dasarnya dari konten berkualitas gitu. Kalau konten berkualitas otomatis tuh kita tanpa minta orang lain untuk backlink itu, kita menaruh backlink ke website orang lain tuh otomatis dia udah pasti menggunakan website kita sebagai rujukannya gitu. Nah, ini mengenai pengoptimalan juga Pak. Apakah pengoptimalan SEO semua jenis website itu sama? Misalnya website toko online dengan website anjing gitu misalnya. Website kasar sekali ya. Website yang bahas anjing gitu bahasnya. misalnya. Oh iya. Jangan kalau website Kucing anjing. aja ya, kok Ya, rasanya website aneh kucing sih dah. dengar Kak. Gimana Kata Pak? tersebut. Apakah sama atau memang ada cara-cara pembedaannya gitu Pak? Ya itu sebenarnya strateginya mungkin sama, cuma usaha yang dilakukan lebih keras itu aja. Karena kok Yang kompetisi keras mana nih? Yang toko online atau toko yang- online, Toko online. saingannya orang udah toko online udah kemana pikirannya? Shopee. Shopee, Tokopedia, apalah itu dah.
dan Lazada dan sebagainya kan, cuma itu aja dia pikirannya. Kalau mau belanja udah langsung sana, dia kita aja cari sesuatu atau beli sesuatu jarang sekali kan menggunakan Google di search engine-nya kan, sangat jarang. Mungkin ada beberapa yang menggunakan ya dulu, cuma jarang. Ya jadi kompetisinya otomatis semakin tinggi. Nah kembali lagi di sanalah kita kadang memerlukan ini SEM yang berbayar sesuai dengan kata kunci dia. Biasanya sih dengan penjualan beli kopi luwak atau apa lah. Kalau menggunakan SEM ini memangnya udah pasti kita bisa menyaingi itu Pak? Menyaingi website besar misalnya kayak Shopee kayak gitu. Ya itu juga makanya disebut dengan SEM, Search Engine Marketing. Itu juga metodenya hampir mirip-mirip dengan SEO. Kita juga ada strateginya di sana dalam menentukan keywordnya. Yang penting bayar itu ya. Bukan yang penting bayar, intinya itu ada setiap sesuatu spesifikasi ada ilmunya. Ada ilmunya, ada teorinya, ada strateginya. Jadi bukan artinya kita iklan udah kita tinggal bayar, nggak, tidak semudah itu gitu. Jadi tidak ada dia tidak segampang itulah kita bicara bagi orang awam. Jadi kesannya mungkin ada uang bayar, makanya ada jasa agensi marketing, agen untuk ini ada jasanya itu. Jadi dia punya analisa sendiri, punya strategi sendiri. Oke. Berarti kan dia ada yang mengelola Pak ya? Ada yang mengelola. Jasa pengelola kayak gitu Pak ya? Oke. Nah ini ada kasus Pak. Ada seseorang. Banyak sekali kasusnya ya? Banyak. Nah makanya itu saya nggak ngerti Pak. Makanya saya tanyakan ke Bapak gitu loh. Kayak kasus gimana ini? Nah, ada salah satu website yang mengcopy konten dari website lain, tapi saat di search kontennya itu malah yang mengcopy itu peringkatnya lebih tinggi. Maksudnya dari analisanya kok itu dia yang lebih tinggi kan ya. Itu pertama karena website yang kita miliki mungkin otoritasnya lebih rendah. Otoritas ini kan banyak faktor, dari segi umur website juga, isi kontennya dan sebagainya kan. Dia intinya udah terkenal lebih dulu lah, itu otoritas dah, kurang lebih singkatnya gitu kan bilangnya. Tapi apakah mungkin website dengan otoritas yang lebih tinggi dia mengcopy otoritas yang lebih rendah? Bukan mengcopy otoritas lebih rendah, maksudnya gini ya, otoritas website, kita bahas otoritas web authority dulu ya, atau domain authority kan ya, atau DA sih orang-orang, atau apa domain rank dan sebagainya lah. Intinya otoritas lah dia. Logikanya sama kayak gini. Kalau artis omongannya dia tuh lebih dipercaya deh. Artis atau pejabat atau orang tokoh ya. Dia kan punya authority. Intinya dia udah terkenal lah, itu intinya kan. Poinnya secara punya nama lah, udah terkenal kan. Nah, kalau kita ngomong ya Bapak aja yang dengerin. Kalau kita ngomong kita siapa sih? Gitu loh, kita siapa, didengar nggak itu kan? Padahal omongan kita sama dengan dia. Oke. Gitu loh. Tapi kadang-kadang lebih banyak secara hukum, ya intinya hukum alamnya ya, mungkin omongan kita mungkin tidak dengar, cuma omongan tokoh yang udah terkenal akan didengar. Oke. Gitu. Jadi walaupun isinya sama, bisa nggak mengklaim jika kontennya kita? Intinya tetap kita bisa. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa itu memang konten kita. Jika memang benar terbukti, apakah dia langsung? Bisa. Oke. Bisa langsung intinya artikel apa yang mengambil konten kita itu tidak akan muncul lagi kalau memang terbukti. Itu penyelesaiannya secara mediasi berdua atau gimana? Ya secara online dong, nggak mungkin ketemu langsung sana jauh-jauh kan. Kita kirim email biasa lah, itu kirim email pendekatan, itu konten saya, kalau mau pakai minimal kasih link lah itu atau gimana lah. Kalau dia udah ngotot nih gitu kan, ngotot gimana ya udah baru kita main ke Google langsung kirim lah. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Pak, pertanyaannya terakhir. Udah 10 ya? Udah 10. Saya nggak sempet ngitung. Yang ke-10 sekarang itu maksudnya. Nah misalnya kita udah tahu kontennya kita itu di copy Pak, caranya kita ngelapor tuh kayak gimana? Apakah kita hubungi websitenya ini atau gimana? Ya pertama kan kita hubungi dulu,
Ya biasalah kalau kita perselisihan kan kita ngomongin baik-baik lo kan. Oke. Biasanya kan pasti ada kontak emailnya kan, admin@apapa.com lah itu kan. Nah kita hubungi dulu, atau kalau nggak dibalas ya coba telepon lah atau gimana caranya dulu kan, kasih waktu. Kalau umpamanya intinya nggak ada penyelesaian di sana secara persuasif, ya silahkan mau lanjutkan klaim ke Google boleh gitu. Kalau nggak salah di MCA atau itu, kalau saya kurang terlalu paham juga soalnya saya belum pernah melakukan proses ini. Bisa nggak misalnya saya yang mengklaim artikelnya Bapak, terus Bapak konfirmasi ke saya, tapi saya minta bayar, bisa nggak? Saya minta, saya tebus deh artikelnya Bapak. Gitu. Bisa jadi itu udah di tahap awal persuasif. Oh, mediasi tahap awal. Mediasi dia. Oh, kontennya kamu bagus nih, ini gimana kalau udah saya bayar dah, gitu kan, bisa jadi. Gitu. Ada nggak situs web yang memang dia kayak diblokir oleh Google karena kasus copy paste itu, copyright itu? Mungkin ada, tapi saya tidak bisa menunjukkan siapa karena web apa itu nggak tahu ya. Itu karena kan udah miliaran jutaan sekali web nih, jadi tidak mengikuti web apa yang pernah diblokir atau di take down oleh Google. Berarti kemungkinan ada. Kemungkinan pasti ada. Gitu. Nggak mungkin nggak ada. Cuma tidak tahu web apa itu. Pertanyaannya juga sudah habis, Pak. Saya juga sudah paham dengan penjelasan Bapak. Saya yakin juga penonton juga paham dengan penjelasan Tapi Bapak. saya nggak yakin, karena penjelasan saya sebenarnya singkat gitu. Yakinin aja. orang penonton kita itu udah amazing people gitu, Pak. Udah orang amazing, yang luar biasa berarti. Tapi kalau belum paham nanti akan saya buatkan tautan atau link di bawah video ini, biasanya saya buatkan link artikel itu nanti ya. Yang khusus membahas dari topik yang kita bicarakan secara detail ya. Gitu. Jadi mungkin apa yang kita bahas sebenarnya masih sedikit. Mungkin di lain kesempatan saya ajak Bapak. Saya biasanya kalau dari video saya lihat dulu, oh ini saya belum buat artikel nih, saya buatin langsung gitu. Kalau nanti penonton penasaran di mana dia nyari artikelnya Bapak itu yang belum sempet dibahas. Biasanya nanti akan saya taruh di bawah link video biasanya. Oh, di deskripsi. Di deskripsi di bawah video biasanya. Oke. Mungkin sekian pembahasan saya dengan Pak Kurnia. sampai lupa saya nama bina. Benar. Gitu. Terima Mungkin kasih Pak. Perlu ada tisu nggak? Kayak keringetan. Sekarang nggak. Udah sesi akhir soalnya. Oh gitu. Terima kasih Pak Kurnia. Mungkin di lain kesempatan saya akan nanya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ingat like dan subscribe. See you.